dakhalal jannah, pasti masuk surga. Ibu percaya? Bapak percaya? Yang tak percaya masuk neraka. Yang jadi masalah, apakah di surga itu kita punya tempat? Memang sudah masuk ke dalam surga, tapi untuk dapat tempatnya, man bana masjidan, siapa yang membangun masjid, banallah mithlahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah untuknya satu tempat di surga. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah, pasti dia masuk surga. Semua yang hadir ini masuk surga. Bukan kata Abdul Somad, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mengucapkan Muhammadur Rasulullah, dakhalal jannah, pasti masuk surga. Ibu percaya? Bapak percaya? Yang tak percaya masuk neraka. Yang jadi masalah, apakah di surga itu kita punya tempat? Memang sudah masuk ke dalam surga, tapi untuk dapat tempatnya, man bana masjidan, siapa yang membangun masjid, banallah mithlahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah untuknya satu tempat di surga. Yang kaya-kaya membangun masjid yang megah, masjid raya, masjid agung, masjid Islamic Center. Kita yang sederhana, kita tak sanggup membangun masjid sendirian, maka kita bangun masjid ini bersama-sama. Ada yang membangun tiangnya, ada yang membangun pondasinya, ada yang membangun lantainya, ada yang membangun atapnya. Kerjasama kita semua, masjid ini akan siap insya Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kenapa kita tidak buat pengajian ini di dalam masjid? Supaya lebih sejuk, supaya lebih tenang, supaya tak berdiri, supaya bisa duduk, supaya tidak kena panas. Itu terpikir di kepala saya tadi. Kenapa kita tidak buat pengajian ini di dalam masjid supaya tak kepanasan? Ternyata masjid kita sudah tak mampu lagi menampung. Kalau sebanyak ini masuk ke dalam masjid, meledak masjid itu Pak, meletup masjid itu, betul? Jadi nanti kalau berdiri Masjid Nurul Yakin baru di sini, beginilah jumlah jamaahnya. Kira-kira berapa jumlahnya ini? Yang tak percaya, hitunglah sendiri. Nanti ku bilang 5.000, rasanya lebih Pak Ustadz. Ku bilang 10.000, rasanya Ustadz salah hitung Pak Ustadz. Yang penting jumlahnya banyak. Begitulah nanti umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibanggakan di padang mahsyar. Inni mukatsirum bikumul umam. Aku di antara nabi-nabi yang paling bangga karena umatku paling banyak, dan umat yang paling banyak itu ada di no-noan. No. Tidak. Narkoba no, zina no, LGBT no, pacaran no, sinonoan. Tapi kalau bersedekah mantap. Rupanya dari bahasa Inggris nama kampung. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di mana kau berjumpa dengan Ustadz Somad? Di Masjid Nurul Yakin. Masjidnya sudah ada? Belum ada masjid aja udah berjumpa. Kalau ada orang mengundang Ustadz Somad, kami undang Ustadz Somad di mana? Masjid Raya Medan. Di mana?
Masjid Agung Medan di mana? Masjid Istiqlal Jakarta di mana? Masjid Islamic Center Ujung Pandang. Hebat Sinonoan, masjidnya belum ada sudah tabligh akbar. Betul. Jadi hebatan mana di antara semua tempat-tempat ini? Lebih hebatlah Sinonoan lagi. Kenapa? Ini kampungnya mertua Ustadz Iqbal Sauki. Dialah yang menyusun jadwal saya se-Sumatera Utara ini. Saya pun heran tadi, kenapa lah dibawanya aku ke masjid yang belum ada? Rupanya kampung omak kami ini, kalau sampai tak dapat jadwal bisa dipecat jadi menantu. Kita doakan Ustadz Iqbal Sauki Pulungan sehat walafiat. Omak pula panjang umur, berkah sampai kepada anak cucunya insya Allah. Walaupun saya tak menyebut ibu bapak, tapi bapak ibu semua mengatakan amin. Maka Allah kirimkan malaikat. Apa kata malaikat? Amin. Kabulkan doa orang ini. Walaka misluh. Kau dapat yang sama macam yang kau doakan. Itulah mengapa kita selalu berdoa yang baik-baik. Kalau ada tetangga kita rumahnya bagus, kita doakan baik apa tak baik? Baik. Mudah-mudahan di rumah yang bagus itu dia sholat berjamaah, tahajud sama anak istrinya. Amin. Kalau ada tetangga kita mobilnya mahal, kita doakan baik apa tak baik? Baik. Mudah-mudahan dengan mobil yang mahal itu rajin dia sholat berjamaah, dibawanya anak istrinya. Amin. Jangan ketika ditengok rumahnya bagus, ya Allah cepatkanlah dia mati. Kalau bisa jangan langsung mati, buat dia stroke agak 6 bulan. Apa kata malaikat? Amin. Kau duluan stroke daripada dia. Saya yakin dan percaya. Kenapa doa ini terkabul? Minta cuaca tenang, terang benderang, tidak gelap, tidak hujan, tak angin puting beliung, tidak becek. Bisa. Ini karena orang Sinonoan ini hatinya bersih, berdoa kepada Allah. Akhirnya kita bisa berkumpul bersama di Sinonoan, bersama di surga Jannatul Firdaus. Nanti kalau ibu masuk surga, ibu cari siapa duluan? Abang. La ilaha illallah. Begitu masuk dia ke surga, yang pertama dicarinya boru tulang. Begitu masuk dia ke surga, ditengoknya suaminya ada, istrinya ada, emaknya ada, ayahnya ada, keluarganya ada. Masih ingatkah dia dengan Ustadz Abdul Somad? Ingat Bapak Ibu dengan Ustadz Abdul Somad? Tolong nanti kalau masuk surga tanya malaikat ya, mana Ustadz Abdul Somad? Kata malaikat, dia sedang di ruang VVIP. Amin kan? Amin. Sombong kali lah Ustadz Somad itu. Yakin betul lah dia masuk surga. Itu bukan sombong. Itu cuman cara Abdul Somad minta diaminkan oleh orang yang tulus ikhlas ini. Abdul Somad datang ke Sinonoan, disambut. Pakai apa disambut? Begitu datang tadi disambut 2 orang anak muda bawa parang panjang. Kalau tuan pergi ke Madinah, jangan lupa membeli pisang. Sudah lama rasanya aku ceramah, baru di Sinonoan lah disambut parang panjang. Pergi saya ke satu daerah, disambut pakai piring. Ting 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 ting. Pergi saya ke satu daerah, disambut pakai akar-akar pokok kayu, pakai air, disiram-siramkan. Tapi di Sinonoan memang luar biasa kesannya. Parang panjang disiapkan orang. Saya sangka parang panjang minta untuk membacok siapa? Rupanya dipakai untuk menyambut tari menari saja. Jadi gambar saya disambut pakai parang itu sudah viral entah kemana-mana sudah. Abdul Somad disambut pakai parang panjang, tapi bukan karena marah, bukan karena emosi, karena anak muda membela agama Allah dengan parang panjangnya. Allahu Akbar. Dia tidak menakut-nakuti orang datang ceramah. Tapi boleh jadi juga ini datang ceramah ini karena diancam pakai parang panjang nampaknya.
Ini manusia bisa ramai berkumpul begini. Ini ada pembagian sembako kah? Ada pembagian kartu sehat? Ada pembagian sertifikat tanah? Semuanya datang karena diancam perang. Betul berarti. Semuanya datang karena bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Abdul Somad datang karena disambut. Abdul Somad datang dikasih kursi. Abdul Somad, Masya Allah. Rupanya setiap setengah jam sekali mikrofon ini diganti. Kehebatnya di sini nih. Saya heran kenapa diganti. Saya tengok, oh rupanya udah setengah jam. Tadi saya mulai setengah 5. Sekarang sudah jam 5:05. Saya tak menengok jam. Setengah jam diganti. Ini setengah jam lagi, udah mulai berbunyi dia. Itu biasanya jam istirahat. Iya kan? Kalau di pesantren berbunyi tet. Kalau musabaqah tilawatil Quran berbunyi tet. Itu lampu kuning. Tak lama lagi tet, lampu merah. Maka selesailah hidup kita. Innalillah wa inna ilaihi. Orang kaya mati. Orang miskin lebih cepat. Ustadz Somad nih cakapnya kasar kali, sombong kali. Yang miskin itu saya, ibu. Kenapa Ustadz Somad miskin? Miskin artinya jauh dari keluarga. Keluarga saya jauh. Dari Pekanbaru ke Medan. Dari Medan kemana kita tuh di Bang Iqbal? Hah? Pinangsori. Dari Medan ke Pinangsori. Dari Pinangsori sampailah ke Sinonoan. Lalu kemudian jauh dari keluarga. Bagaimana ketika kita nanti mati menghadap Allah? Apakah ayah kita mau ikut? Ibu kita mau? Ibu. Suara saya sampai kemari, Bu? Sampai. Kalau bapak meninggal, ibu mau ikut? Tidak katanya, Pak. Artinya kalau kita mati menghadap Allah, yang akan kita bawa nanti cuman tinggal amal soleh, bukan somat. Apa sikit-sikit somat, sikit-sikit somat. Yang akan kita bawa mati ini nanti amal soleh. Membangun masjid. Setelah masjidnya siap, kita makmurkan masjid itu nanti dengan sholat berjamaah. Masalah meresmikannya terserah. Alhamdulillah ada Tuan Salman, ada tadi disebut Pak Abdul Latif, Ustadz yang khusus untuk ibu-ibu. Ustadz apa namanya tadi Pak Abdul Latif? Ustadz Gonggong. Lom. Masya Allah. Ibu nanti kalau masjidnya udah siap pengajian ya Bu ya. Biasanya pengajian ibu-ibu sore, pagi apa malam? Siang. Kalau di tempat saya pengajiannya habis asar biasanya. Sore Jumat wirid Yasin. Di Sinonoan masih baca Yasin lagi? Masih. Duit masih keliling terus ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litudhira qauman aba'uhum ghafilun lahaq qawlu ala tharihim fahum. Masya Allah. Itulah enaknya kalau kita baca Yasin ramai-ramai. Yang tak hafal pun tak ketahuan.
Maka nanti kalau ada wirid Yasin datang ya Bu. Kalau nanti Masjid Nurul Yakin sudah siap pengajian Yasin sore Jumat, Tuan Salman mengajar, ustadz-ustadz guru kita mengajarkan tentang Allah Ta'ala, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. Ibu jangan takut. Ustaz-ustaz kita ini tidak akan mempermalukan ibu di depan orang banyak. Tak akan ditanyanya, sebutkan sifat 20. Nah, mereka paling akan menyebutkan, ibu tinggal ikut aja. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil awadithi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. Kita tinggal, kalau tak hafal tinggal urut. Supaya apa? Supaya akidah kita tetap ahlus sunnah wal